À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rond, il aura la troisième règle. ñetteelu daw bi daan bi moo di lay rey. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici! I'm gonna. I'm gonna mend my gun. Di sebuah ladang perbudakan di suatu pulau pada abad ke-19, ada sekelompok orang kulit hitam dipaksa untuk bekerja keras di bawah pengawasan pemimpin ladang yang kejam. Mereka mengalami penganiayaan dan diskriminasi yang brutal. Saat mereka bekerja, pemimpin ladang datang beserta anaknya untuk mengecek hasil kerja mereka pada hari itu. Kemudian saat esok hari kita melihat ada dua orang sedang menjalani hukuman yang diberikan karena mereka berusaha kabur dari ladang tersebut. Lalu ada satu orang yang sedang menjelaskan aturan dan hukuman yang mereka akan terima jika mereka melanggarnya. Dan saat malam tiba kita melihat beberapa orang sedang rapat yang tak lain pemimpin ladang dan anaknya yang sedang bertemu beberapa orang yang sedang melakukan pengecekan di ladang tersebut. Alih-alih bukannya berita bagus yang didapat petinggi itu, tapi malah perlawanan dari anak pemimpin ladang itu yang membela salah satu kulit hitam. Karena mendengar itu dan tak terima, petinggi itu akhirnya memutuskan untuk pergi, dan setelah petinggi itu pergi sang anak ditampar oleh pemimpin ladang tersebut. Dan pemimpin tersebut kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menjemput perempuan kulit hitam untuk dibawa ke tempat pemimpin itu tinggal. Namun saat anak perempuan itu hendak dipanggil, dia menanyakan pada ayahnya apa yang terjadi dan tak lama pergi bersama anak buah pemimpin tersebut. Anak perempuan kulit hitam tidak dapat menahan diri lagi dan memutuskan untuk melarikan diri saat dipanggil oleh pemimpin ladang. Karena anaknya melarikan diri, akhirnya ayahnya disiksa untuk diinterogasi kemana sang anak itu pergi. Saat sang ayah itu disiksa, tak lama pemimpin itu memanggil pemburu budak yang sangat terkenal di pulau tersebut. Setelah pemburu itu mendapatkan informasi, akhirnya mereka pergi untuk mencari dengan ditemani dua orang anaknya dan anak dari pemimpin ladang tersebut. Dan saat malam tiba, sang ayah yang sedang ditahan, dengan bantuan temannya dia akhirnya bisa kabur dan pergi menyusul anaknya yang lebih dulu pergi ke hutan. Dengan sangat tergesa-gesa sang ayah lari sejauh mungkin dari ladang menuju hutan. Kemudian saat pagi tiba, sang ayah itu menemukan aliran air dan meminumnya. Dan lalu dia berusaha keras melepaskan rantai yang ada di wajahnya. Dengan sekuat tenaga dengan batu yang ada, akhirnya sang ayah berhasil melepaskan rantai tersebut dan kembali melarikan diri. Namun sang ayah tidak menyadari bahwa dia telah terlihat oleh para pemburu itu. Para pemburu itu yang dipimpin oleh pemimpin oleh ibunya. Mereka bertekad untuk menangkap sang ayah dan anaknya, serta mengembalikan mereka ke ladang perbudakan. Dalam perjalanan pelarian, sang ayah menghadapi banyak rintangan dan bahaya, termasuk hutan belantara. Saat sang ayah itu sedang asik berlari, dia bertemu suami istri yang hendak akan menyelamatkan dia. Namun saat mereka bersembunyi, sialnya anak yang mereka bawa menangis dan membuat mereka ditemukan. Mereka yang panik akhirnya mencoba melarikan diri sekuat mungkin. Namun saat dalam perjalanan, salah satu dari mereka memutuskan untuk melawan para pemburu itu. Saat hendak ingin melawan salah satu dari mereka, ada yang tertembak dan jatuh. Kemudian sang ayah yang sedang melarikan diri itu berhasil menangkap salah satu pemburu itu dan akan membunuhnya. Saat hendak ingin membunuh pemburu itu, temannya yang tadi tiba-tiba menyerang salah satu pemburu itu yang tak lain anak dari pemimpin ladang tersebut dan meninggal. Kemudian sang ayah itu mengurungkan niatnya untuk membunuh pemburu itu dan lebih memilih pergi melarikan diri. Kejar-kejaran pun akhirnya kembali terjadi. Saat sang ayah itu sedang berlari, dia kembali bertemu seseorang lalu dibawa ke tempat persembunyiannya. Lalu sang ayah itu memutuskan untuk beristirahat untuk satu malam.
Dan saat pagi tiba temannya itu mengantarkan dia untuk menemukan jalan. Lalu temannya memberitahukan cara mencari jejak seseorang di dalam hutan. Lalu kita melihat para pemburu itu yang sedang terlibat adu mulut karena salah satu dari mereka memilih untuk pulang dan membawa mayat anak pemimpin ladang itu pergi. Karena saudaranya tidak terima, akhirnya mereka berkelahi dan perpecahan pun terjadi. Setelah mendapatkan informasi dari temannya, sang ayah pun mengikuti cara yang diberitahukan temannya itu. Namun kemalangan menimpa temannya tak lama setelah ia pergi. Temannya tertemukan oleh para pemburu itu dan tertembak tepat di kakinya. Lalu para pemburu itu menanyakan sang ayah tadi. Karena temannya tidak mau berbicara, akhirnya sang pemburu itu menembaknya dan membunuhnya. Lalu mengobrak-abrik tempat persembunyiannya dan menemukan baju yang bekas ayah itu pakai tadi. Lalu pemburu itu memberikan baju itu ke anjingnya untuk diendus. Tak membutuhkan waktu lama, sang anjing itu berhasil menemukan tahanan yang mereka cari atau sang ayah itu. Saat sang ayah itu melawan mereka, akhirnya terjatuh ke bawah air terjun. Dengan susah payah sang ayah itu berusaha lepas dari anjing itu. Dengan sekuat tenaga sang ayah itu akhirnya berhasil membunuh anjing itu, dan kembali melanjutkan perjalanannya. Dan saat esok hari tiba, si ayah tersebut telah berhasil sampai di pantai dan lalu melihat-lihat ada beberapa mayat yang tergeletak di sana. Dengan sangat panik sang ayah mencari anak. Satu demi satu mayat itu dilihat oleh ayah itu. Saat ayah itu berada di tepi pantai, dia mendengar sebuah suara dan lalu dia mencari sumber suara itu ke hutan dan bertemu 3 orang yang sedang membuat perahu atau rakit. Tak membutuhkan waktu lama, sang ayah itu lalu bertanya pada mereka perihal anaknya dan salah satu dari mereka menunjukkan letak di mana anaknya itu berada. Dengan tergesa-gesa sang ayah itu berlari mendekati tempat di mana anaknya itu berada. Dan benar saja, akhirnya mereka berhasil bertemu. Dan kemudian mereka langsung pergi untuk bersembunyi. Dan benar saja, tak lama setelah itu para pemburu itu juga telah sampai di pantai dan langsung mencari mereka. Dan untungnya sang ayah dan anaknya telah berhasil bersembunyi. Dan saat malam tiba, sang ayah melakukan sebuah ritual untuk merubah perjanjian yang pernah dilakukan leluhurnya untuk patuh terhadap para kulit putih, dan tujuan dari sang ayah itu tak lain adalah untuk melawan orang-orang kulit putih tersebut. Lalu kita diperlihatkan di mana para pemburu itu sedang beristirahat. Dan tak lama tiba-tiba ada serangan yang datang ke mereka. Sontak saja mereka panik lalu mengambil senapan mereka dan mencari orang yang menyerang mereka. Saat asik mencari, sang anak dari pemburu itu tertusuk oleh seseorang lalu mati. Dengan sangat kaget, sang pemimpin pemburu itu akhirnya menangis karena anaknya telah tewas di depan dia. Kemudian sang pemburu itu lari untuk bersembunyi dan mencari musuhnya yang tak lain orang yang mereka kejar selama ini. Karena banyaknya kilatan petir, akhirnya dia berhasil melihat musuhnya itu dan lalu mendekatinya, dan tepat saat di depan dia, dia langsung menembak musuhnya itu. Namun naas musuhnya berhasil lolos dan tiba-tiba menyerang dia dari belakang dan pada akhirnya para pemburu itu tewas. Saat pagi tiba, ternyata sang ayah itu terjatuh pingsan. Lalu sang anak berusaha keras untuk membangunkan ayahnya. Dan anak itu berusaha untuk menggendong ayahnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun saat di tengah jalan, sang ayah kembali terjatuh. Dan sontak saja sang anak itu pun kaget dan dia akhirnya menangis dengan sangat keras. Sambil menangis, anak itu terus berteriak meminta pertolongan dan berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Dan pada esok hari akhirnya pertolongan pun tiba. Lalu kemudian mereka pun dibawa oleh beberapa orang. Dengan penuh kewaspadaan mereka terus berjalan menyusuri sungai, hutan dan tebing dengan sangat berhati-hati. Dan tak lama setelah itu akhirnya mereka pun tiba di desa mereka. Dan sang ayah itu langsung diobati oleh tabib di desa tersebut.
Lalu kita melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas tanpa adanya penyiksaan dan paksaan. Kemudian kita melihat sang anak itu sedang memberikan air minum kepada ayahnya. Dan saat malam tiba kita melihat beberapa orang sedang melakukan pertemuan atau perkumpulan di suatu goa. Dan mereka bercerita satu sama lain asal-usul diri mereka dari mana. Tak lama kemudian sang ayah itu bangun dan mendatangi perkumpulan tersebut. Dan setelah ayah itu duduk, sang pemimpin desa tersebut menanyakan asal-usul mereka berdua. Dan kemudian sang ayah menjelaskan kepada mereka, asal-usul mereka berdua dari mana. Dan setelah ayahnya bercerita tentang dia dan anaknya, tak lama anaknya juga ikut berbicara dan bercerita atas semua yang telah terjadi pada mereka dan yang telah terjadi pada ibu dia, atau yang tak lain istri dari ayahnya tersebut. Dan akhirnya mereka semua paham apa yang telah menimpa pada mereka berdua. Kemudian saat pagi tiba kita melihat anak itu menghampiri beberapa orang yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai yang tak jauh dari desa mereka. Dan anak itu pun pergi untuk mandi. Namun saat anak itu berada di tengah sungai dia melihat sosok ibunya yang telah lama mati. Dan dia pun tersenyum. Saat malam tiba saat mereka semua tertidur pulas mereka tidak menyadari bahwa desa mereka sedang didekati beberapa orang. Dan benar saja tak lama desa mereka diserang. Mereka yang panik akhirnya berhamburan melarikan diri ke hutan. Namun naas bukannya selamat, mereka semua malah terpojok di tepi jurang. Dengan sangat panik mereka melihat satu demi satu dari mereka. Dan ternyata ada salah satu dari kulit hitam yang menjadi pengkhianat, yang membuat mereka akhirnya diserang. Dengan sangat cemas mereka mencari jalan keluar. Namun naas mereka telah terkepung, dan tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Namun bukannya melawan atau melarikan diri salah satu dari mereka malah ada yang bernyanyi yang tak lain anak dari ayah yang melarikan diri itu. Dan tak lama kemudian nyanyian itu diikuti oleh beberapa orang. Saat semua orang bernyanyi perlahan-lahan mereka mulai bergerak dan berjalan mendekati arah tebing. Dan satu demi satu dari mereka melompat ke bawah tebing itu dan diikuti beberapa orang di belakangnya. Sampai pada akhirnya anak dan ayah itu juga melompat ke bawah tebing itu. Dan ini adalah sebuah cerita di mana seseorang yang berusaha keras untuk hidup bebas dan lepas dari penderitaan.